United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Nottingham Forest versus Manchester United. Setan Merah menang 1-0. Man of the match Nottingham Forest melawan Manchester United. Kamis 29 Februari 2024, Manchester United menyambangi Nottingham Forest di City Ground dengan kekuatan penuh. Laga diprediksi bakal alot. Forest bukan lawan yang enteng. Terbukti pertandingan terkunci tanpa gol dalam 45 menit pertama. Bahkan hampir saja laga dilanjutkan kepada extra time. Beruntung Manchester United punya Casemiro yang mencetak gol penentu di menit ke-89. Kemenangan tipis 1-0 ini cukup untuk mengantarkan Manchester United lolos ke babak perempat final FA Cup musim ini. Kontribusi terbesar Casemiro di pertandingan ini adalah mencetak gol kemenangan di menit ke-89. Dia menjadi penentu kemenangan tim di menit akhir, pahlawan yang mengantarkan mereka lolos ke putaran berikutnya. Tidak hanya itu, Casemiro juga tampil solid dalam tugas defensif dengan 5 tackle bersih. Dia mencatatkan 85% umpan akurat dan 63 sentuhan bola. Menariknya, meski bermain dalam peran defensif, Casemiro masih bisa mencatatkan 3 percobaan tembakan, salah satunya yang menjadi gol. Aksi Casemiro diberi rapor 7,9 oleh WhoScored. Casemiro pantas disebut sebagai pemain terbaik alias man of the match Nottingham Forest melawan Manchester United, laga putaran kelima alias babak 16 besar FA Cup musim ini. Manchester United lolos ke perempat final Piala FA. Andre Onana full senyum. Penjaga gawang Manchester United Andre Onana merasa girang dengan keberhasilan timnya mengalahkan Nottingham Forest. Dia menyebut kemenangan ini sangat krusial bagi Setan Merah. Dini hari tadi Manchester United bertandang ke City Ground. Mereka berhadapan dengan Nottingham Forest di babak kelima FA Cup musim ini. Setan Merah berhasil mencuri kemenangan di laga ini. Gol telat Casemiro berhasil membuat United mengamankan 1 tempat di babak perempat final turnamen tersebut. Onana mengaku senang dengan kemenangan yang didapat timnya. Dia menyebut kemenangan ini sangat krusial bagi Setan Merah. Diwawancarai BBC Sports seusai laga, Onana mengaku senang melihat timnya menang di laga tersebut. Dia menilai kemenangan ini sangat dibutuhkan timnya, terutama setelah mereka kalah melawan Fulham di akhir pekan kemarin. Saya benar-benar senang dengan kemenangan ini. Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami, ujar Andre Onana. Pada kesempatan itu, Andre Onana tidak lupa memberikan pujian kepada Casemiro selaku penentu kemenangan United. Dia menilai sang gelandang benar-benar hadir di waktu yang tepat sehingga mereka berhasil memenangkan laga tersebut. Casemiro membuat penyelesaian akhir yang bagus hari ini, ungkap Onana. Lawan Manchester United di babak perempat final FA Cup musim ini sudah ditentukan. Mereka bakal berhadapan dengan Liverpool di Old Trafford pada tanggal 16 Maret 2024 mendatang. Manchester United berjumpa dengan Liverpool di perempat final FA Cup. Erik ten Hag ungkapkan gaskan. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari hasil undian babak perempat final FA Cup musim ini. Dia mengaku senang timnya bakal berhadapan dengan Liverpool. Manchester United dipastikan lolos ke perempat final FA Cup musim ini. Kepastian itu didapatkan setelah Setan Merah mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 1-0. FA sendiri sudah menggelar undian untuk babak perempat final FA Cup musim ini. United bakal berhadapan dengan Liverpool untuk memperebutkan 1 tiket ke babak semifinal. Liverpool sendiri merupakan salah satu tim unggulan juara untuk FA Cup di musim ini. Tapi Erik ten Hag mengaku tidak gentar harus berhadapan dengan anak asuh dari Jurgen Klopp tersebut. Diwawancarai BBC Sports selesai laga, Erik ten Hag mengaku senang berhadapan dengan Liverpool. Dia menyebut kalau laga itu bakal menjadi laga pembuktian bahwa timnya bisa bersaing dengan tim-tim top di Liga Inggris. Ada banyak tim bagus di Premier League dan hasil ini saat menghadapi Liverpool di perempat final FA Cup adalah tantangan yang besar bagi kami, ungkap Erik ten Hag. Lebih lanjut, ten Hag menyebut timnya sama sekali tidak jiper jika harus berhadapan dengan tim sekuat Liverpool di babak perempat final nanti. Justru dia menyebut timnya benar-benar termotivasi untuk memenangkan pertandingan itu. Kami tidak sabar memainkan pertandingan melawan Liverpool. Kami suka dengan tantangan, ungkap dari ten Hag. Sebelum menghadapi Liverpool, Manchester United juga harus fokus terlebih dahulu pada laga besar di akhir pekan nanti. Setan Merah dijadwalkan bakal berhadapan dengan Manchester City di lanjutan IPL musim ini pada Minggu 3 Maret. Sofyan Amrabat, mimpi gabung United terwujud tapi karirnya merosot tajam. Bergabung dengan Manchester United merupakan mimpi yang jadi nyata bagi Sofyan Amrabat. Tapi sayangnya mimpi besarnya itu tidak semanis kenyataan yang ada. Amrabat sendiri baru mendapatkan debutnya pada tanggal 23 September 2023 kemarin. Dia masuk sebagai pemain pengganti dan hanya bermain 1 menit saja saat United menang di kandang Burnley.
Amrabat sendiri bisa dikatakan mendapatkan jam bermain yang cukup banyak di awal kedatangannya. Pasalnya United saat itu sedang dihantam badai cedera. Surutnya karir Amrabat di United dimulai dengan pulihnya Kobbie Mainoo dari cedera. Gelandang muda setan merah itu mulai kembali memperkuat United di akhir November 2023 silam. Perlahan tapi pasti bocah 18 tahun itu berhasil menjadi starter reguler di lini tengah setan merah. Situasi Amrabat semakin sulit setelah Casemiro sembuh dari cedera, sehingga dia tersisih dari skuad Manchester United. Sejak pertengahan Desember kemarin, Amrabat tidak sekalipun mendapatkan kesempatan menjadi starter. Dia baru bermain sejak menit awal saat Manchester United berhadapan dengan Nottingham Forest pada dini hari tadi, di mana dia kembali diplot sebagai bek kiri karena cedera yang dialami oleh Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Selama 6 bulan memperkuat Manchester United, sang gelandang nampaknya gagal membuat Erik ten Hag terkesan. Laporan Manchester Evening News menyebutkan kalau United sebenarnya punya klausul untuk mempermanenkan Amrabat di musim panas nanti, tapi Erik ten Hag enggan untuk mengaktifkan klausul itu. Dia menilai Amrabat tidak sanggup beradaptasi dengan iklim sepak bola Inggris. Daripada hanya jadi beban, sang pelatih memutuskan untuk memulangkan Amrabat ke Fiorentina di musim panas nanti. Christian Eriksen disebut jadi kambing hitam di Manchester United. Mantan pemain Manchester United Paul Parker memberikan pembelaan kepada Christian Eriksen. Dia menyebut sang playmaker kini jadi kambing hitam di skuad setan merah. Setelah tampil bagus di musim perdananya bersama United, Eriksen bisa dibilang mengalami penurunan performa di skuad United. Salah satunya disebabkan karena sang playmaker kerap mengalami cedera di musim ini. Setelah pulih dari cedera, Eriksen gagal menemukan sentuhan terbaiknya. Hal itu yang membuat dirinya banyak mendapatkan kritikan-kritikan yang mengarah kepada sang pemain. Parker menilai sang playmaker tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Saya rasa Eriksen diperlakukan dengan tidak adil oleh para fans United, ungkap Parker. Parker tidak menampik kalau Eriksen memang mengalami kesulitan di skuad Manchester United belakangan ini, tapi dia menilai ada alasan yang kuat mengapa sang gelandang performanya menurun. Dia tidak beruntung ketika dia mendapatkan cedera melawan Reading. Mungkin cedera itu membuatnya kesulitan untuk kembali ke level terbaiknya. Meski begitu, dia tidak layak mendapatkan kritikan-kritikan yang dia dapatkan belakangan ini, terutama ketika melawan Fulham di mana dia tidak menjadi starter di laga itu, ungkap Parker. Menurut Parker, fans Manchester United seharusnya bisa lebih mengapresiasi peran Eriksen di dalam tim mereka, karena menurutnya Eriksen memberikan kontribusi yang luar biasa besar bagi setan merah. Eriksen memberikan kontribusi ribuan kali lebih besar daripada Rashford, jadi dia tidak perlu mendengarkan kritikan-kritikan dari fans mereka. Fans United seharusnya bersyukur karena dia mau pindah ke Manchester United, ungkap Parker. Eriksen sendiri dirumorkan tidak bakal lanjut di Manchester United pada musim depan. Kontrak sang gelandang habis di musim panas nanti, dan dia memutuskan untuk mencari klub baru setelah dia mulai tersisih dari tim utama setan merah.